Selamat datang di channel Kisah Lokal. Sebelum mulai, marilah kita menekan tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar yang membangun, agar channel ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Setelah kepergian Famrik, tatapan Linda menjadi kosong dan raut wajahnya penuh dengan kekecewaan. Randy, apakah harga dirimu lebih penting dari nyawa Kiki? Randy terdiam sesaat, dan meletakkan kuenya di atas meja. Lah berkata, aku pergi pinjam uang. Kamu pergi pinjam uang. Kamu mau kemana pergi pinjam uang? Sekarang, selain Pak Famrik, ada siapa lagi yang bisa mengeluarkan 600 juta untuk membantu kita? Ujar Linda kesal. Aku memiliki caraku sendiri untuk meminjam uang. Randy menggelengkan kepalanya dan pergi ke arah lorong. Lah pernah memulai usaha, juga pernah gagal, tapi ia juga memiliki beberapa teman untuk beberapa tahun ini. Randy, suara Linda terdengar dari belakang. Kamu jangan membuatku membencimu. Randy mempercepat langkah kakinya. Linda melihat punggung kepergian Randy yang semakin jauh dari dirinya. Seperti tenaga yang ditarik habis dari tubuhnya. Sekujur tubuhnya terduduk lemas. Ia sedikit menyesal. Menyesal dirinya yang gegabah, menyesal menikah dengan Randy. Tatapan Linda tiba-tiba terjatuh ke kotak kue yang diletakkan di atas meja, lalu sedikit terkejut. Randy keluar dari rumah sakit dan menyalakan rokok yang berkualitas buruk. Ia menarik nafas dalam dan tiba-tiba membuatnya terbatuk. Matanya agak memerah. Uang, uang. Semua ini karena uang. Meskipun uang bukan seluruhnya, tapi kalau tidak ada uang, nyawa anaknya yang akan terancam. Randy mencari tempat untuk duduk, lalu menghubungi beberapa nomor. Tapi saat mendengar, ia ingin meminjam uang, semua penerima panggilan memutuskan panggilan. Akhirnya ia menghela nafas, dan mengeluarkan telepon untuk menghubungi nomor telepon yang asing. Ini aku, ujar Randy dingin. Ternyata tuan muda, ujar pria tua di seberang sana dengan semangat. Tuan muda menghubungiku. Apakah telah memikirkan semuanya dengan baik dan kembali bersamaku? Maaf, aku tidak boleh pulang. Randy berkata, Paman Alex, aku menghubungimu karena ada suatu hal. Apakah Anda boleh meminjam 600 juta kepadaku? Aku sangat membutuhkannya. Tuan muda tidak tahu bahwa seluruh harta kekayaanku merupakan milik keluarga Lu. Jangan bilang Anda ingin 600 juta. Bahkan Anda boleh memiliki nyawaku. Seberang sana terkekeh pelan. Tapi dengan syarat Anda harus menandatangani surat. Harus bekerja dan merawat Kiki. Kamu sekarang datang ke sini untuk bermain dengan alasan meminjam uang. Apakah kamu adalah seorang lelaki? Adik iparnya alias Lisa melihat Randy. Dengan kesal Randy baru menyadar bahwa Lisa berada di belakang Amelia. Sedangkan di belakang Amelia ada seseorang pemuda. Pemuda ini bernama Ryan, merupakan teman sekampus Lisa. Lisa, apakah ia adalah kakak ipar yang tak berguna itu? Mata kakakmu kurang baik. Orang ini sama sekali tidak berbeda dengan petani. Ryan menilai Randy dan tatapannya menunjukkan keremehan. Ia beruntung pernah berbincang dengan direktur perusahaan Wijaya sekali di sebuah acara. Lalu ia mendengar lagi bahwa Amelia sedang membahas kerjasama yang besar. Oleh karena itu, ia menunjuk dirinya untuk membawa Amelia datang bertemu dengan direktur perusahaan Wijaya, berharap bisa membantu Amelia mendapatkan kerjasama ini. Hanya saja direktur itu tidak memberi muka untuknya, sehingga membuat ia malu. Sekarang ia lihat Lisa dan Elbunya sedang meremehkan Randy, ia juga bersiap untuk menambah beberapa kata untuk melampiaskan amarahnya. Iya, entah apa yang kakakku lihat.
Mau menikah dengan orang yang tak berguna sepertinya. Hal yang terpenting adalah orang ini sama sekali tidak bertanggung jawab, sindir Lisa. Lelaki boleh tidak ada uang untuk sementara, tapi setidaknya harus ada tanggung jawab, seru Rian sambil tersenyum. Randy melihat ketiga orang ini dan tak berbicara apapun, lalu berbalik badan ke dalam perusahaan Wijaya. Untuk apa kamu ke sana? Cepat kembalilah merawat Kiki. Melihat Randy berjalan ke dalam, Amelia mengerutkan dahinya dan mengomelinya. Aku pergi mencari Alex untuk membahas sesuatu, ujar Randy. Apa? Kamu ingin mencari Alex si kaya itu? Apakah kamu mau diusir seperti anjing? Seketika Amelia kesal dan menjulur tangan untuk menahan Randy. Randy hanyalah seorang petugas keamanan yang kecil. Kalau ia diusir, maka ibu mertuanya akan sangat memalukan. Lepaskan, ibu. Aku. Sungguh ada masalah mencari Alex, ujar Randy mengerutkan dahi setelah tangannya ditarik Amelia. Apakah kamu ingin menjadi lelucon? Alex merupakan orang terkaya yang pertama di kota Yuzoda. Kamu hanyalah petugas keamanan yang kecil. Apakah berhak untuk bertemu dengannya? Ujar Lisa sindir. Kamu tidak boleh. Randy hanyalah seorang petugas keamanan yang kecil. Kalau ia diusir, maka ibu mertuanya akan sangat memalukan. Lepaskan, ibu. Aku. Sungguh ada masalah mencari Alex, ujar Randy mengerutkan dahi setelah tangannya ditarik Amelia. Apakah kamu ingin menjadi lelucon? Alex merupakan orang terkaya yang pertama di kota Yuzoda. Kamu hanyalah petugas keamanan yang kecil. Apakah berhak untuk bertemu dengannya? Ujar Lisa. Perjanjian penerus warisan. Setelah tanda tangan, Anda baru bisa mendapatkan uangnya. Kita bahas nanti untuk tanda tangan. Aku sekarang sungguh membutuhkan 600 juta, ujar Randy. Ia tidak ingin berkaitan lagi dengan keluarga Lu. Tapi anaknya sudah seperti ini, ia tidak ada jalan lain lagi. Tidak boleh, Tuan Besar telah menyuruhku. Hanya dengan menandatangani surat perjanjian penerus warisan, Tuan Muda baru bisa menggunakan harta kekayaan keluarga, ujar pria tua seberang sana tegas. Randy menggertakkan giginya. Apakah tidak ada jalan lain? Maaf, Tuan Muda. Randy menari nafas dalam. Ia mengangkat kepalanya untuk melihat langit dan memasang senyuman yang menyindir. Apakah akhirnya ia memilih untuk menuruti perkataan ayahnya? Iya, sudah harus ia lakukan demi anak perempuannya. Baik, akan kulakukan, ujar Randy. Ia bisa merasakan kesakitan pada wajahnya. Di manakah kamu sekarang? Aku sedang di perusahaan Wijaya. Di mana Anda berada? Sebaiknya aku menyuruh orang untuk menjemput Anda, ujar seberang sana. Tidak perlu, aku segera pergi mencarimu. Randy memutuskan panggilan atas kepergian ibunda. Randy. Sejak itu hubungan Randy dan Dian Lu dibatasi oleh kebencian. Awalnya dia mengira seumur hidup pun tidak bisa melepaskan kebencian ini dan menerima kesalahan ayahnya. Tapi anaknya sedang sakit berat, ia sudah tidak ada jalan lain lagi dan memilih untuk menundukkan kepalanya, berinisiatif melepaskan rasa dendamnya. Kehidupan ini memang sangat menyebalkan. Randy mematikan rokoknya di tanah dan berbalik badan naik taksi menuju perusahaan Wijaya. Tiba di perusahaan Wijaya, Randy baru saja turun taksi. Ia langsung melihat ibu mertuanya Amelia keluar dari gedung itu. Ia langsung berpikir tidak ingin bertemu dengan Amelia. Tetapi setelah itu, Amelia berjalan ke arahnya. Kamu bilang kamu mau pergi pinjam uang. Untuk apa kamu datang ke sini? Amelia memandang remeh dan jijik kepada Randy.
Kalau bukan karena anaknya memiliki anak, ia ingin sekali anaknya cerai dengan pengecut ini. Randy lihat dirinya tidak bisa menghindari Amelia. Ia berkata, aku datang ke sini untuk meminjam uang. Randy, ya Randy, kamu juga tidak lihat dulu tempat apakah ini? Karpet merah di depan pintu itu lebih mahal dari nyawamu. Bagaimana kamu bisa meminjam uang dari sana? Benar-benar tidak tahu diri. Amelia mendengus. Amelia adalah wakil manajer divisi pemasaran dari industri farmasi Siko. Beberapa hari ini, ia sedang membahas kerja sama dengan pihak perusahaan Hyatt. Setelah ia pergi meninggalkan rumah sakit, ia langsung datang ke sini. Hanya saja ia tidak bisa masuk ke perusahaan Wijaya, sehingga ini membuat sangat kesal. Suasana hatinya tentu akan sangat tidak baik. Kebetulan ia langsung melampiaskan kepada Randy setelah melihat kedatangannya. Pengecut,